Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang beriman dan istiqomah dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengingatkan bahwa hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-27 Zulhijjah dan sudah memasuki malam yang ke-28. Tentu saja ini semakin dekat kita menutup bulan Zulhijjah ini dan sekaligus juga menutup tahun Hijriah 1446 Hijriah. Maka mudah-mudahan hari-hari ini bisa menjadi momen untuk kita bisa melakukan muhasabatun nafs, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum, hitung-hitunglah diri-diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab juga mengatakan, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah amalan-amalan kalian sebelum nanti kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada muhasabatun nafs itu tentu saja adalah untuk melihat sudah sampai di mana amalan yang telah kita lakukan dan ketaatan yang kita kerjakan, dan sejauh mana kualitas keimanan kita kepada Allah serta kualitas ibadah kita kepada Allah. Maka siapa yang menemukan kebaikan di dalam amalan-amalan yang dia lakukan, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, kata Nabi dalam hadisnya, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan dia mencela siapapun dan jangan mencari kambing hitam kecuali dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu adalah buah daripada keinginan dan kemauan kita sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dengan judul pembahasan bab man wassala rahimahu ahabbahu ahluhu. Judul babnya adalah barang siapa yang menyambung silaturahimnya maka keluarganya akan mencintainya. Barang siapa yang menyambung silaturahimnya ahabbahu ahluhu, maka keluarganya akan mencintainya. Nah, di sini diangkat dua buah hadis jamaah sekalian, dua buah riwayat ya, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah hadis dari perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan kedua-duanya datang dari sahabat ini, dari Ibnu Umar kedua-duanya. Meskipun ada perbedaan lafaz dari dua hadis ini, dari dua riwayat ini. Dalam hadis yang pertama, hadis bernomor 58, berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddathana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq As-Sabi'i an Maghra an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala man ittaqa rabbahu wa wassala rahimahu nussi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Nah, ini hadis yang pertama. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, ini gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Maghra, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan man ittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wassala rahimahu, dan menyambung silaturahimnya, nusi'a fi ajalihi, maka akan dipanjangkan ajalnya, atau dalam bahasa hadis yang sebelumnya akan dipanjangkan umurnya, usianya. Wa thara maluhu, dan akan bertambah banyak hartanya. Wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan mencintainya. Nah, ini hadis yang pertama, dan ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh para ulama kita.
Kemudian hadis yang kedua jamaah sekalian, hadisnya sama sebenarnya dari perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tapi ada sedikit perbedaan lafaz. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq, menceritakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq, qala haddatsani Maghra Abu Mukhariq wa huwa al-Abdi, telah menceritakan kepadaku Maghra Abu Mukhariq al-Abdi, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi'ah. Ini dia perbedaannya jamaah sekalian. Kalau yang sebelumnya itu dikatakan nusi'ah, ya, sedangkan kalau di sini dikatakan unsi'ah. Ya, kalau nusi'ah tadi itu jamaah sekalian, dia adalah fi'il rubai sebenarnya, dia adalah kata kerja yang terdiri dari 4 huruf, tapi dia menggunakan wazan fu'ila. Itu sedikit berbeda. Sedangkan kalau yang kedua ini sama juga sebenarnya, dia fi'il rubai, artinya dia kata kerja dari yang terdiri dari 4 huruf, tapi wazannya berbeda. Wazannya berbeda. Kata Ibnu Umar, unsi'a lahu fi umrihi, maka akan dipanjangkan pada usianya, wa thara maluhu, dan akan bertambah banyak hartanya, wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Nah, ini maknanya sama jamaah sekalian antara riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua. Hanya perbedaan pada kata kerja itu tadi, yang pertama dikatakan nusia, yang kedua adalah unsia. Kemudian kalau hadis yang pertama itu menggunakan kata ajal, kalau hadis yang kedua menggunakan kata umur atau usia. Nah, tapi maknanya sama, bahwa orang yang dipanjangkan ajalnya itu berarti dipanjangkan usianya. Nah, di sini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat kitab Al-Adabul Mufrad ini memiliki beberapa periwayatan dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, makanya kalau dilihat pada cetakan yang lain, di dalam riwayat yang lain itu disebutkan judul babnya itu berbeda. Kalau dalam cetakan ini jamaah sekalian, ini cetakannya ditahqiq oleh Syekh Isam Musa Hadi, ya, dan diberikan hukum hadis-hadisnya oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, ini komentar-komentar di dalam kitab ini terhadap kesahihan sanad dari hadis-hadis ini itu dikomentari oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Adapun yang mentahqiq, yang memberikan khidmat kepada kitab ini khusus untuk cetakan ini, maka disebutkan namanya adalah Syekh Isam Musa Hadi. Ya, dalam riwayat yang lain atau dalam cetakan yang lain jamaah sekalian itu berbeda. Ya, disebutkan jamaah sekalian, kada fil usulil khattiyah wa waqa'a fi fadlillahi samad Allah. Nah, ternyata di dalam cetakan yang lain atau di dalam nuskhah yang lainnya untuk kitab Al-Adabul Mufrad ini itu berbeda judul babnya. Kalau di sini disebutkan man wasala rahimahu ahabbahu Allah. Man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. Bunyinya sama persis seperti bunyi hadisnya Ibnu Umar. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar di sini mengatakan di bagian akhir hadisnya, manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Itu sama persis keutamaannya. Karena kalau yang kedua atau yang dua, keutamaan yang pertama itu sudah disebutkan kan pada hadis yang sebelumnya. Pada hadis yang sebelumnya dari Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin, cinta, senang untuk dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan atharnya atau usianya dipanjangkan, fal yasil rahimahu, maka sambunglah silaturahimnya. Nah, ini dua keutamaan ini sudah disebutkan dalam hadisnya Anas bin Malik, dalam hadis yang sebelumnya yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, keutamaan yang ketiga inilah yang belum disebutkan jamaah sekalian, yaitu kata Ibnu Umar, wa ahabbahu ahluhu. Wa ahabbahu ahlu artinya orang yang menyambung silaturahim, salah satu keutamaannya keluarganya akan mencintai dia. Nah, makanya judul babnya di sini dalam cetakan ini dikatakan man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. Siapa yang menyambung silaturahimnya, maka keluarganya akan mencintai dia. Nah, berbeda dengan cetakan yang lain
Ya, dalam cetakan yang lain jamaah sekalian, dalam nuskhah yang lainnya itu dikatakan bab man wassala rahimahu ahabbahullah. Nah, bab barang siapa yang menyambung silaturahimnya maka Allah akan mencintainya. Nah, jadi berbeda ya. Yang pertama tadi orang yang menyambung silaturahimnya maka keluarganya akan mencintai dia. Kalau yang kedua, orang yang menyambung silaturahimnya maka Allah yang akan mencintai dia. Nah, kedua-duanya ini kita akan jelaskan sebentar jamaah sekalian secara khusus terkait dengan keutamaan yang ketiga, ya, mahabbatullah atau mahabbatul ahli, cintanya Allah kepada seorang yang menyambung silaturahim dan cinta keluarga kepada orang yang menyambung silaturahimnya. Nah, di sini sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu bahwa ini perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun tentu saja jamaah sekalian, meskipun ini adalah hadis yang mauquf sebenarnya, ini sudah berulang kali dan beberapa kali kita jelaskan bahwa kalau kitab Adabul Mufrad ini bukan hanya hadis-hadis marfu' yang disodorkan atau yang diberikan kepada kita dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Hadis-hadis marfu' itu artinya hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi atau diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan marfu'. Marfu' itu artinya sesuatu yang terangkat, ya. Kenapa dikatakan sesuatu yang terangkat? Karena riwayatnya diangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti pada sahabat apalagi tabi'in. Makanya disebut sebagai marfu'. Kemudian kalau dia hadisnya hanya sampai pada perkataan atau perbuatan sahabat, nah inilah yang disebut sebagai hadis mauquf. Kenapa disebut sebagai hadis mauquf? Apa itu artinya mauquf? Artinya berhenti. Nah, kenapa disebut hadis yang berhenti? Karena sanadnya itu hanya berhenti kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak dilanjutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma jamaah sekalian, hadis mauquf itu meskipun dia bukanlah hujjah, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama hadis. Jadi hadis mauquf, perkataan-perkataan para sahabat itu bukan hujjah. Bukan hujjah maksudnya dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil secara berdiri sendiri. Jelas ya? Saya kasih contoh misalnya. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan pada hari Jumat. Itu kan sebenarnya hadisnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala itu adalah hadis mauquf sebenarnya. Dia adalah hadis mauquf. Hadis mauquf artinya itu bukan sabda Nabi, dan ini pendapat yang paling kuat. Karena semua riwayat-riwayat yang datang dari jalurnya Abu Sa'id Al-Khudri sampai kepada Nabi secara marfu' semuanya hadis lemah. Yang sahih itu adalah yang sampai kepada Abu Sa'id saja. Yang berkata adalah Abu Sa'id, bukan Nabi Muhammad. Nah, itu ya hadis yang sahih. Jelas ya? Nah, makanya ulama kita mengatakan, makanya antum dengarkan kan ada salah satu video dari seorang syekh dari Mesir kalau saya tidak salah, itu mengatakan tidak boleh membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan pada hari Jumat karena hadisnya hadis mauquf. Nah, hadis yang sampai kepada Nabi, hadis marfu'nya itu hadis yang lemah. Ya, makanya tidak bisa diamalkan menurut beliau. Nah, tapi kan pandangan ulama yang lain berbeda. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa memang dia adalah hadis mauquf. Dia adalah hadis mauquf, akan tetapi dia mengambil hukum hadis marfu'. Dia mengambil hukum hadis marfu'. Jadi seakan-akan Nabi yang bersabda seperti itu, karena dia mengambil hukumnya itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dihukumi seperti itu? Karena hadis mauquf itu berbicara tentang sesuatu yang para sahabat tidak mungkin berbicara tentang hal itu. Tidak mungkin. Nah, contoh misalnya dalam salah satu riwayat dikatakan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka akan diterangi cahaya untuknya pada hari itu sampai Jumat yang berikutnya. Itu kan tidak mungkin sahabat berbicara seperti itu dari kantongnya sendiri, tidak mungkin. Maksudnya min indi nafsihi, tidak mungkin para sahabat tiba-tiba langsung mengatakan siapa yang membaca ini maka dia akan dapat keutamaan seperti ini dan itu. Tidak bisa, para sahabat itu tidak berani. Karena hadisnya mutawatir secara lafaz dan makna. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, kata Nabi, maka ambillah tempat kembali dalam api neraka, waliyadzubillah. Nah, makanya para sahabat tidak akan mungkin ada sahabat yang berani yataqawwal ala Nabi SAW, berbicara dan mengatasnamakan bahwa ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama hadis mengatakan kalau ada hadis mauquf dan hadisnya sahih atau hasan,
kemudian isinya itu adalah hal-hal yang berbicara tentang urusan akhirat, persoalan halal dan haram, persoalan yang tidak akan mungkin masuk persoalan ijtihad di dalamnya. Tidak mungkin. Semuanya adalah masalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya akal tidak bisa masuk di dalamnya. Contoh misalnya berbicara tentang Allah, berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang hal-hal yang gaib. Ini kan tidak mungkin para sahabat berbicara. Tidak mungkin berbicara para sahabat tentang masalah hal-hal yang gaib. Nah, kemudian berbicara tentang masalah halal dan haram, berbicara tentang keutamaan amalan-amalan dan ibadah-ibadah tertentu, itu tidak akan mungkin mereka berbicara tentang hal yang seperti itu. Nah, makanya ketika Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dalam sanad yang sahih dari perkataan beliau mengatakan bahwa siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, pada hari Jumat dan seterusnya, dia dapat keutamaan seperti ini, keutamaan di dunia, ada keutamaan di akhirat. Ulama kita mengambil kesimpulan ini hadis mauquf, tapi mengambil hukum marfu'. Nah, makanya apalagi dikuatkan oleh kebanyakan pandangan dari ulama tabi'in yang mengamalkan hadis ini. Sebagian sahabat mengamalkan hadis ini seperti Anas bin Malik, dan kebanyakan ulama tabi'in sampai dengan zaman ini, sampai dengan hari ini, para ulama juga mengamalkan amalan yang sama. Nah, makanya tadi kita bilang bahwa hadis mauquf itu hukum asalnya dia tidak bisa dijadikan hujjah, dalil yang berdiri sendiri. Tapi kalau dia memiliki dasar dalilnya, maka hadis mauquf ini bisa menguatkan hadis tersebut. Jelas ya? Barangkali ada hadis dhaif, ada hadis lemah jamaah sekalian. Ada hadisnya lemah, tapi dia tidak terlalu lemah. Kemudian datang hadis mauquf. Hadis mauquf ini hadisnya bisa diterima, hadisnya sahih atau hasan. Nah, menguatkan hadis yang lemah ini, maka ini bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai penguat. Tapi kalau dia berdiri sendiri hadis mauquf itu, maka tidak bisa diterima. Jelas ya? Selama itu tidak berbicara tentang halal dan haram, tentang masalah perkara-perkara yang gaib, tentang masalah hukum-hukum di dalam agama kita. Kalau dia berbicara tentang hukum-hukum dan hadisnya sahih mauquf kepada sahabat, maka dia mengambil hukum marfu' dan bisa diamalkan. Nah, salah satunya ini hadisnya ini. Nah, hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ini kan perkataan Ibnu Umar, bukan perkataan Nabi. Makanya dia adalah hadis mauquf. Dihukumi oleh Syekh Al-Albani bahwa hadisnya ini memiliki sanad yang hasan. Nah, kemudian kalau kita lihat isinya, ternyata apa kata Ibnu Umar? Manittaqa rabbahu, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimahu, dan dia menyambung silaturahimnya. Apa keutamannya? Kata Ibnu Umar, nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Ini kan semuanya berbicara tentang keutamaan amalan tertentu. Nah, tidak mungkin Ibnu Umar berbicara kalau dia tidak memiliki sedikit ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi memang Al-Qur'an berbicara seperti ini. Nah, makanya kan di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nah, ini kan sudah jelas ini. Karena di sini dikatakan oleh Ibnu Umar, "Manittaqa rabbahu", siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. Kemudian muncul penjelasannya, "Nusiya fi ajalihi", dipanjangkan usianya, "wa thara maluhu". Ini salah satu nih. Salah satu konsekuensinya kata Allah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib", dikaruniakan dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Nah, makanya ini hadis meskipun dia adalah hadis mauquf, namun dia bisa diamalkan dan kita bisa berharap kepada Allah SWT bahwa keutamaan-keutamaan ini bisa kita dapatkan juga. Apalagi memang hadis yang sebelumnya sudah ada, yaitu hadisnya Anas bin Malik dan hadis Abu Hurairah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan pada rezekinya, maka sambunglah silaturahimnya. Nah, di sini disebutkan kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Manittaqa rabbahu", siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. Ini kita pernah jelaskan jamaah sekalian tentang masalah takwa. Dan takwa itu definisi umumnya, banyak definisi yang disebutkan oleh ulama kita, namun umumnya definisi yang disebutkan para ulama bermuara kepada dua hal ini. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah, dan yang kedua adalah menjauhi larangan Allah. Nah, itu sudah, simpelnya takwa itu seperti itu sudah. Meskipun ada definisi yang lain, seperti kata Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa itu definisi takwa?" Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kalau Anda berjalan di sebuah tempat, di sebuah jalan yang penuh dengan duri, kira-kira bagaimana cara tak jalan?" Maka
Umar bin Khattab mengatakan, saya akan melihat mana di antara jalan tersebut yang tidak ada durinya, kemudian saya letakkan kaki saya langkahkan dan saya letakkan kaki saya di tempat yang tidak ada durinya. Nah seperti itu. Nah, kalau misalnya anak kita lagi habis pecahkan piring misalnya, kemudian kita harus ke belakang di tempat yang ada pecahan piring itu, kira-kira bagaimana? Apa yang kita lakukan? Pasti disapu kan? Iya, ya, harus bagus disapu. Itu lebih bagus daripada kita mau melihat kira-kira yang mana yang ada belingnya dan seterusnya. Tapi jawaban Umar menjelaskan bahwa orang bertakwa seperti itu. Orang bertakwa itu tidak semuanya diambil. Orang bertakwa itu memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Diikuti yang benar dan ditinggalkan yang salah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang halal dan mana yang haram. Diambil yang halal, diterima yang halal dan ditinggalkan yang haram. Nah seperti itu. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan begini, at-taqwa, takwa itu jamaah sekalian adalah al-qana'atu al-khawfu minal jalil. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu artinya adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Wal qana'atu wal amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, qana'ah, ridha dengan apa yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Dan yang keempat adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kemudian. Nah itu kalau Ali bin Abi Thalib ditanya, maka beliau memberikan jawaban seperti itu. Yang pertama adalah al khaufu minal jalil wal amal bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Dalam sebuah riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib itu dihentikan oleh seseorang dan ditanya, wahai imam, apa itu pengertiannya takwa? Maka disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al khaufu minal jalil wal amal bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil, seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, law istazattani lazidtuka ilal fajr. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kau minta lagi tambahan penjelasan sama saya, apa itu takwa kepada Allah, saya bisa berikan tambahan sampai masuk waktu salat subuh. Nah, itu saking luasnya itu makna takwa di dalam agama kita. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an, semua ayat-ayat Al-Qur'an itu kan ayat-ayat tentang ketakwaan semuanya. Karena takwa itu entah kita menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Jadi semua perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada ketakwaan. Semua larangan yang Allah larang kita darinya, baik itu dalam Al-Qur'an dan dalam hadis, itu juga adalah takwa. Nah, jadi kalau kita amanah di dalam pekerjaan kita, itu adalah takwa kepada Allah SWT. Kalau kita memiliki sifat integritas dalam pekerjaan kita, nah itulah takwa. Kalau kita profesionalitas dalam pekerjaan kita, itulah takwa. Nah, kalau kita tidak mau berdusta, kalau kita tidak mau berbohong, kalau kita dan seterusnya tidak mau korupsi dan sebagainya, nah itulah takwa. Nah, makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau kau minta tambahan penjelasan dari saya sampai sholat subuh, saya tambahkan sampai sholat subuh. Saking banyaknya dan saking luasnya makna takwa itu. Hanya saja seperti yang tadi kita bilang, bahwa takwa itu secara umum adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ada penjelasan yang menarik juga, yang bagus juga, disebutkan oleh salah seorang ulama namanya Talq Ibnu Ali. Beliau mengatakan takwa itu adalah an ta'budallaha ala nurin minallahi tarju thawaballah. Takwa itu adalah kita mengerjakan ibadah kepada Allah atas dasar ilmu yang Allah karuniakan, karena kita mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Itu takwa. Wa an tatruka ma'siyatullah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, karena adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada juga orang yang meninggalkan maksiat tapi bukan karena keimanannya, bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu kan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah wa man hamma biha fa'amilaha kutibat lahu asyru hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Kemudian kata Nabi, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Nah, ini maksud saya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan keburukan tapi tidak jadi dia lakukan keburukan itu, maka dicatatkan bagi dia satu pahala. Ini sebagian jamaah sebelah ini sudah tahu penjelasannya di dalam pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini. Jadi kalau jamaah ada yang mau ikut pembahasan Al-Lu'lu' wal Marjan, nah datang mungkin di Masjid Jannatul Firdaus besok malam insyaallah. Besok malam.
Nah, itu pembahasannya kata Nabi SAW, siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan perbuatan dosa, tidak jadi dia lakukan perbuatan dosa itu, justru dicatat satu pahala sempurna. Nah, tapi ini harus ditaklikin, Ustaz. Ya, jangan sampai keluar dari sini kemudian kita, oh kalau begitu saya berniat banyak-banyak berbuat dosa ini. Nah, supaya dicatat banyak-banyak pahala. Siapa tahu jadi dosanya. Siapa tahu ternyata lebih kuat ini dorongan setan daripada keimanan kita. Akhirnya kita mau berbuat dosa, diniat-niatkan. Katanya Ustaz Rahmat, siapa yang berniat buruk kemudian tidak jadi dia kerjakan, maka dicatatkan satu pahala. Yaitu bagus kalau iman kita kuat. Siapa tahu iman kita sementara lemah, setannya lebih kuat. Nah, akhirnya jadi dosanya itu jadi. Maksudnya kata para ulama kita, orang yang berkeinginan kuat untuk melakukan perbuatan dosa dan tidak jadi dia lakukan perbuatan dosa karena rasa takutnya kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah. Tapi kalau dia tidak jadi berbuat dosa, sudah berkeinginan kuat tidak jadi berbuat dosa karena kedapatan, itu lain lagi ceritanya. Kita sudah sebutkan pernah kan. Jadi pas dia masuk masjid misalnya ada sendal Neckerman, tahu sendal Neckerman itu? Sendal Neckerman itu zaman kita dulu itu sendal keren itu. Ini anak-anak Gen Z tidak tahu itu. Zaman kita itu Neckerman itu sudah paling keren itu sudah itu. Ada sendal Neckerman dilihat, wah ini sudah diniatkan padahal mau sholat ini. Padahal mau sholat tapi ayo bisa sebentar ini. Selesai sholat bisa dibawa pulang ini. Nah, kebetulan sendal yang dia bawa juga sendal swallow. Sendal swallow burik. Nah, sudah hilang warnanya. Nah, akhirnya pas dia keluar dari masjid, ternyata pas mau ambil sendalnya orang dilihat sama jamaah. Nah, akhirnya tidak jadi. Nah, pertanyaannya, ini dapat pahala atau tidak? Ya jelas tidak lah. Karena dia tidak jadi berbuat dosa disebabkan karena kedapatan. Tapi kalau dia tidak jadi berbuat dosa karena dia ingat kepada Allah SWT, Allah melihat saya, justru karena ingatnya dia kepada Allah, itulah yang mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, makanya jamaah sekalian, ini kemana tadi ini? Ini masalah bertakwa ini kepada Allah. Jadi masalah bertakwa itu meninggalkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini katakan manittaqa rabbahu, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wasala rahimahu, dan menyambung silaturahimnya. Seperti yang selalu kita jelaskan bahwa silaturahim yang dimaksud di sini adalah semua keluarga kita, baik itu yang dekat ataupun yang jauh sekalipun, selama mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka mereka itu adalah keluarga kita. Dan mereka itu wajib untuk kita silaturahim kepada mereka. Meskipun barangkali mereka berbuat buruk kepada kita, jamaah sekalian, seperti hadis yang sebelumnya kan, ada hadis yang sebelumnya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini selalu berbuat baik dengan keluarga saya, dan saya ini selalu menyambung silaturahim dengan mereka, selalu saya kunjungi mereka, tapi mereka selalu balas dengan perbuatan buruk. Kalau saya sambung silaturahim dengan mereka, mereka justru memutuskan silaturahim. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk sama saya. Itu persoalan, tidak ada masalah sebenarnya jamaah sekalian. Yang jadi persoalan adalah kita baik sama mereka atau tidak. Mereka berbuat baik atau buruk sama kita, tidak ada masalah sebenarnya. Karena itu adalah bagian yang akan mereka dapatkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita baik kepada mereka, maka kebaikan akan kembali sama kita. Kalau mereka baik sama kita, kebaikan itu akan kembali sama mereka. Nah, begitu saja simpelnya. Nah, jadi tidak perlu difikirkan kalau saya berziarah kira-kira mereka terima atau tidak. Kira-kira mereka, tidak usah dipusingi dulu itu. Datang dulu berziarah, kalau tidak diterima ya sudah pulang, kan selesai masalah. Yang penting kita sudah niatkan. Ya problemnya itu adalah belum pergi kita sudah mundur. Nah, belum antum pergi melamar sudah mundur memang, sudah keok memang. Nah, kira-kira diterima tidak ini lamaran saya? Ya jalankan saja. Tawakkal Allah, bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Keutamaannya kata Ibnu Umar seperti hadis yang sebelumnya, seperti hadis Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Ibnu Umar mengatakan nusi'a fi ajalihi, maka akan dipanjangkan usianya. Kemudian wathara maluhu, dan akan bertambah banyak hartanya. Apa bedanya antara dua kalimat ini jamaah sekalian dengan hadisnya Nabi SAW? Kalau hadisnya Nabi itu dia jauh lebih umum. Dia jauh lebih umum. Bagaimana itu? Dikatakan di sini dalam hadis Anas bin Malik dan hadisnya Abu Hurairah, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Kata Nabi SAW, fi rizqihi, pada rezekinya.
Sedangkan dalam hadisnya Ibnu Umar itu dikatakan wathara maluhu. Maluhu itu artinya hartanya. Nah, itu berarti kalau menurut Ibnu Umar ya, kalau menurut pengalamannya Ibnu Umar, orang yang menyambung silaturahim itu maka memang hartanya yang akan bertambah banyak memang. Nah, sedangkan kalau dalam hadis Nabi SAW itu dikatakan yubsatalahu fi rizkihi, maka akan dilapangkan rezekinya. Rezeki itu banyak jamaah sekalian. Rezeki itu kita bisa datang ke majelis seperti ini kan bagian daripada rezeki ini, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini. Kita datang melaksanakan sholat berjamaah itu juga adalah rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan bagi kita, itu juga nikmat, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu dia definisi yang atau dia kalimat yang jauh lebih umum, lebih luas dibandingkan dengan harta. Nah, makanya persoalan rezeki ini ketika Allah SWT sudah menjamin di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezekinya yang dijamin oleh Allah adalah rezeki, bukan harta. Nah, Allah tidak mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi maluha. Tidak dijamin seperti itu. Karena memang yang paling kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini tidak semata-mata harta sebenarnya. Ya. Bahkan kalau seandainya di antara kita ada yang mau menukar misalnya harta yang sangat banyak 1 miliar atau 10 miliar ya. Ada yang mau 10 miliar tapi diambil satu bola matanya. Tidak ada kayaknya di antara kita. Ada yang mau seperti itu? Tidak ada. Atau misalnya ditukar 10 miliar, dikasih ke 10 miliar uang tapi dipotong tangan tak satu. Ada yang mau dia? Ini kan anggota tubuh kan bagian dari rezeki dari Allah SWT, karunia dari Allah SWT. Nah, makanya kalau seandainya Allah menjamin kepada kita harta jamaah sekalian, oh itu terlalu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaminan seperti itu, jaminan harta terlalu rendah. Nah, karena harta inilah yang kemudian menjadikan orang itu bersikap arogan kepada sesama manusia. Makanya Allah SWT mengatakan dalam ayat Al-Quran yang lainnya, kalau seandainya Allah SWT lapangkan harta kepada seluruh manusia, la bagha ba'duhum ala ba'din, maka yang satu akan berbuat zalim kepada yang lainnya. Kalau seandainya semua kita ini orang-orang kaya, semuanya punya harta luar biasa, maka pasti akan terjadi pertengkaran, pertikaian, permusuhan dan seterusnya. Nah, makanya di sini dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa thara maluhu, dan akan bertambah banyak hartanya. Karena memang harta itu bagian daripada rezeki. Nah, oleh karenanya kemudian kata Ibnu Umar wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Kita simpan ini pembahasan dicintai oleh keluarganya jamaah sekalian. Kita bahas dulu, kita takkid dulu ini pembahasan tentang 2 poin ini. Yang pertama, dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya atau hartanya. Pada pembahasan yang sebelumnya kita jelaskan bahwa mayoritas ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maksudnya adalah keberkahannya. Jadi meskipun barangkali usianya begitu-begitu, kalau Allah tetapkan di Lauhul Mahfud usia kita misalnya 50 tahun, meskipun kita banyak silaturahim, tidak akan bertambah itu. Sudah 50 tahun itu sudah. Ya. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dengan silaturahim itu keutamaannya adalah berberkah usianya. Jadi usianya berberkah. Waktu misalnya antara maghrib dan isya itu kan sama semuanya waktunya, tapi Allah berikan keberkahan kepada sebagian orang dan Allah cabut keberkahan dari sebagian orang. Makanya orang-orang kaya misalnya, orang-orang yang tujuan hidupnya cuma harta saja jamaah sekalian, mereka selalu mengatakan 24 jam ini tidak cukup. Ya, apa yang tidak cukup? Tidak cukup karena tidak ada berkah di dalamnya. Sedangkan para ulama mereka dengan usia mereka dan dengan jam-jam yang sama sebenarnya 24 jam dalam satu hari, itu tidak kurang kemuliaan mereka dan tidak kurang khidmat mereka kepada agama Islam dan umat muslimin. Nah, makanya sebenarnya yang problem itu sebenarnya bukan pada jumlah usianya, tapi yang problem adalah keberkahan waktunya sebenarnya. Nah, karena karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya sama. Satu hari itu sama 24 jam. Satu bulan itu sama semuanya. Satu tahun sama. Satu pekan sama semuanya. Tapi yang berbeda di sisi Allah SWT adalah mana di antara kita yang diberikan keberkahan dan mana yang tidak diberikan keberkahan. Makanya kemarin kan kita sebutkan beberapa ulama yang luar biasa.
Dengan keberkahan yang Allah berikan kepada waktu-waktu mereka, dalam waktu yang sangat singkat mereka bisa menyelesaikan sekian banyak khidmat kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, kepada agama Islam, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena digabungkan antara usia dan keberkahan di dalam usianya. Ada juga orang-orang yang dilapangkan rezekinya, tapi ini maksudnya dilapangkan rezekinya bukan hartanya yang banyak, bukan rezekinya yang bertambah. Memang sudah segitunya jamaah sekalian, rezekinya sudah seperti itu. Akan tetapi Allah SWT berikan keberkahan di dalam hartanya. Jadi hartanya sedikit tapi dia berbahagia. Hartanya banyak tapi tidak bahagia. Nah, kan tinggal kita pilih yang mana yang kita mau pilih. Kita mau harta kita banyak tapi sengsara dengan banyak harta, atau hartanya sedikit tapi kita berbahagia. Yang mana kita mau pilih? Ya, banyak harta bahagia juga. Nah, itu yang kita pilih. Harusnya begitu ya. Jangan selalu terjebak jamaah sekalian dengan pilihan-pilihan yang diberikan. Selalu itu dikatakan yang mana yang bagus ini, antara pemimpin yang muslim tapi zalim atau pemimpin yang kafir tapi adil. Bagus muslim tapi dia adil, harusnya begini, harusnya begitu. Kenapa Anda selalu memberikan pilihan yang seperti itu? Berikan pilihan yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya apa? Supaya kita adakan itu pilihannya. Jelas ya? Nah, supaya kita adakan itu pilihannya. Kalau misalnya di hari ini, di tahun depan dan seterusnya yang ada adalah pemimpin-pemimpin seperti itu, maka kita siapkan anak-anak kita supaya mereka siap menjadi pemimpin. Mereka muslim, mereka juga adil kepada masyarakat. Nah, makanya jamaah sekalian, di sini maksud menurut mayoritas ulama kita, maksudnya adalah bahwa keberkahan yang Allah berikan kepada mereka, berkah pada usianya, berkah pada harta mereka, berkah pada rezeki mereka. Segelintir di antara ulama mengatakan tidak. Justru yang Allah berikan kepada orang yang rajin menyambung silaturahimnya, menjaga silaturahim adalah memang usianya yang ditambahkan, memang usianya yang bertambah, dan memang hartanya yang bertambah banyak jamaah sekalian. Nah, makanya sebagian ulama kita mengatakan begini, bahwa tidak ada perbedaan sebenarnya antara usianya itu bertambah dan usianya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti ini, Lauhul Mahfudz itu jamaah sekalian adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah ketahui ilmunya, dan Allah perintahkan untuk dituliskan setiap ketetapan yang Allah telah ketahui ilmunya. Jelas ya? Jadi setiap kita ini jamaah sekalian tidak akan tercipta satu makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah termaktub di Lauhul Mahfudz, termasuk usia kita masing-masing. Saya kasih contoh, usia dan rezeki kita semuanya sudah ada jamaah sekalian. Usia saya misalnya 60 tahun, usia kita semuanya misalnya 63 tahun, dan seterusnya. Setiap kita sudah ada usianya masing-masing. Nah, kalau kita ini rajin bersilaturahim, maka inilah yang menjadi sebab akan ditambah usia kita secara hakikatnya. Nah, hanya saja jamaah sekalian, apa yang kita lakukan ini, menyambung silaturahim dan sebagainya, ini dari sisi akhdul asbab. Ini ada dari sisi akhdul asbab. Akhdul asbab itu artinya mencari dan mengambil sebab-sebab. Kalau kita mengambil sebab-sebab dipanjangkan usianya, maka memang ketetapan Allah untuk kita itulah dia, memang usianya akan menjadi panjang, memang sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini jamaah sekalian, di sisi Allah itu semua bagian ketetapan kita itu kan sudah diketahui semuanya, sudah maklum semuanya. Saya datang ke masjid ini pada tanggal sekian, pada hari sekian, jam sekian, itu sudah diketahui sama Allah Subhanahu wa taala meskipun belum terjadi. Jelas ya? Nah, ketika datang momennya, Ustadz misalnya, Ustadz jadwal taklim sebentar ini, itu kan terbuka bagi saya dua kemungkinan, saya datang atau saya tidak datang. Jelas ya? Kalau saya datang, maka di dalam Lauhul Mahfudz itu tercatat bahwa kalau saya datang saya akan mendapatkan seperti ini, seperti dan seperti itu. Tapi kalau saya mengambil kemungkinan saya tidak datang, kalau saya tidak datang, maka akan terjadi pada kehidupan saya di dalam Lauhul Mahfudz itu saya akan begini, dan begini. Jelas ya? Nah, sekarang saya datang atau saya tidak datang itu dikembalikan kepada kita. Itulah disebut sebagai akhdul asbab. Kalau kita mengambil sebab-sebab dipanjangkan usia, maka memang yang akan tercatat adalah panjang usianya. Kalau kita mengambil sebab saya tidak mau bersilaturahim, maka memang yang termaktub untuk kita adalah tidak panjang usianya. Nah, jelas ya? Nah, konsep takdir seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita ini rajin melakukan, makanya
Nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan begini, setiap kalian setelah menguburkan jenazah salah seorang sahabat, Nabi mengatakan begini, setiap kalian itu sudah ditetapkan di mana tempat kembalinya, entah itu ke surga atau ke neraka. Maka para sahabat tetapan Allah itu, karena semuanya sudah ada kan, saya ditetapkan masuk surga atau saya masuk neraka, semua kita itu sudah ada ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Makanya para sahabat bertanya, bolehkah kita bersandar kepada ketetapan tersebut? Jadi tidak usah kita beramal, tidak usah kita capek-capek sholat, kan capek sholat itu, capek berpuasa, berinfak, bersedekah dan seterusnya, tidak usah, karena semuanya sudah ditetapkan entah ke surga atau ke neraka. Jelas ya? Apa kata Nabi SAW? I'malu, tetaplah beramal, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena setiap orang akan dimudahkan untuk ketemu dengan ketetapannya. Makanya Nabi mengatakan, membaca surat di dalam firman Allah dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa kepada Allah, memberikan, berinfak, bersedekah, dan dia membenarkan surga Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, maka kami mudahkan bagi mereka untuk bertemu dengan kebaikan itu atau surga. Kemudian sebaliknya, apa kata Allah? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Makanya sebenarnya kita ini dituntut untuk mengamalkan syariat. Ya sudah seperti itu. Kalau kita baik dan kita melakukan akhdul asbab, melakukan kebaikan, ketaatan, berbaik sangka, pasti masuk surga. Tapi kalau kita tidak mau mengambil sebab dan kita melakukan dosa, maksiat dan seterusnya, fasanuyassiruhu lil usra. Sudah seperti itu. Jadi ternyata kalau kita mengambil sebab-sebab kebaikan, keselamatan, itu berarti yang termaktub di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa kita ini penghuni surga. Kalau yang kita lakukan dan yang mudahnya, sebagian orang itu ada dimudahkan bermaksiat. Sebagian orang, waliyadzubillah, dia duduk-duduk saya di rumahnya maksiat. Duduk-duduk jadi rumahnya, karena dia buka-buka handphone. Duduk-duduk saya dia memikirkan dan seterusnya. Sebagian ada juga yang dimudahkan untuk melakukan amal soleh, ketaatan. Itu dimanfaatkan jemaah sekalian. Ini berbicara tentang masalah dua keutamaan, dipanjangkan usianya dan diberikan keberkahan atau banyak hartanya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan mencintai. Dan ini jelas tentu saja. Ketika kita rajin bersilaturahim, menyambung silaturahim kita dan seterusnya, kita baik, memiliki keikhlasan yang baik, dan keluarga kita juga memiliki keikhlasan yang baik, maka pasti akan tersambung mahabbah. Silaturahimnya terjaga, maka rasa cinta pun juga akan terjaga. Tapi ingat jamaah sekalian, pesan Nabi SAW dalam hadis, meskipun dilemahkan oleh sebagian ulama, Imam Nawawi sendiri menghasankan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, zur gibban tazdad hubban. Kalau kita berziarah, ziarah itu sekali-sekali saja, jangan terus sering. Karena apa? Kalau terus sering jamaah sekalian, hilang itu. Makanya bil misa, bagaimana itu bunyi perkataan para ulama? Ada perkataan ulama yang mengatakan kalau terlalu sering itu berinteraksi, maka akan hilang sensitivitas. Karena terlalu sering jamaah sekalian. Jadi sekali-sekali saja berziarah itu, sekali-sekali. Makanya di dalam hadis ini, dalam riwayat Ibnu Umar ini dikatakan oleh beliau, ahabbahu ahluhu, maka keluarganya pasti akan mencintai dia. Karena memang seperti itu ya, berziarah itu adalah sebab seseorang mendapatkan mahabbah. Dalam riwayat yang lain tadi kita katakan bahwa keutamaan yang disebutkan di sini menurut judul babnya, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain adalah man wassala rahimahu ahabbahullah. Barang siapa yang menyambung silaturahimnya, maka akan dicintai oleh Allah. Meskipun sebenarnya Ibnu Umar mengatakan ahabbahu ahluhu. Tapi kata ulama kita, kenapa ini Imam Bukhari menyebutkan bahwa siapa yang menyambung silaturahimnya maka Allah akan mencintai dia, padahal Ibnu Umar mengatakan siapa yang menyambung silaturahimnya maka keluarganya akan mencintainya. Kata para ulama kita, orang yang bertakwa dan orang yang menjaga silaturahimnya, maka itu diantara ciri dan diantara tanda Allah akan cinta kepada dia. Makanya kalau dilihat juga keutamaan-keutamaannya, keluarganya akan cintai dia, dipanjangkan usianya, diberikan keberkahan dan bertambah banyak hartanya. Itu kan ciri-ciri orang bertakwa semua itu. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mahabbatullah ini adalah salah satu di antara keutamaan yang tertinggi tentu saja yang kita cari dalam kehidupan kita ini, supaya kita mendapatkan cinta Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nada Jibril, Allah akan memanggil Jibril. Kemudian Allah akan berfirman, ya Jibril, inni ahbabtu fulan ibna fulan. Wahai Jibril, saya sudah mencintai ini, fulan bin fulan, saya sudah cintai ini, orang ini. Fa ahibbahu, kau juga harus cintai dia. Masa Allah cintai dia, Jibril tidak mencintai dia? Maka Jibril juga mencintai orang tersebut. Kemudian para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di kolong langit bertanya kepada Jibril, ya Jibril, madza qala rabbuka anifa? Apa yang dikatakan oleh Tuhanmu baru saja? Maka Jibril mengatakan, innallaha qad ahabba fulan ibna fulan, sambil disebutkan namanya, fulan bin fulan, nama kita. Maka ini pentingnya nama ini jamaah sekalian. Kalau kita kasih nama anak, kasih nama baik-baik, karena itulah nama yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya sudah Abdullah sudah bagus, jangan lagi dipanggil Aco. Kemudian apa kata Jibril? Sesungguhnya Allah telah berfirman, Allah mencintai fulan bin fulan, dan Allah perintahkan kepada saya untuk mencintai hamba itu, maka kalian semuanya harus mencintai hamba tersebut. Fawudi'a lahul qabulu fil ardi, maka ditetapkan bagi dia penerimaan di dalam kehidupan dunia. Itulah makanya bersambung ini dengan hadisnya Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, siapa yang bertakwa, menyambung silaturahim dan seterusnya, kalau Allah sudah cinta kepada dia, ahabbahu ahluhu, keluarganya juga akan mencintai dia. Kenapa? Karena zat yang maha mulia, maha tinggi telah mencintai hamba tersebut, maka keluarganya juga wajib mencintai orang itu. Nah, ini pelajaran yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.